Halo Endang, shalom. Opi, shalom. Oke. Gimana kabarnya? Sehat. Gitu. Aku boleh tanya nggak? Apa yang kamu tahu dari definisi nabi sama imam? Kalau yang aku tahu, definisi dari nabi itu adalah yang dituju dan dipilih menjadi umat Allah di hadapan Allah. Tapi kalau soal definisi dari imam, aku kurang tahu sih, Pi. Oke, jadi aku perjelas. Jadi yang pertama itu ada definisi nabi. Jadi perbedaan keduanya ini, kalau yang nabi dia itu ditunjuk untuk menjadi wakil umat Allah, tapi di hadapan Allah sendiri. Nah, jadi dengan ditunjuknya ini itu tuh untuk menjadi utusan Tuhan, utusan Allah sendiri. Nah, dari seorang nabi ini juga dia memiliki peran khusus, yaitu dia sebagai guru agama. Lalu untuk imam itu dia dari keturunan. Jadi kalau imam itu dari keturunan. Jadi misal Nabi A dia memiliki anak. Nah, nanti anaknya itu yang akan menjadi seorang imam. Tapi kalau imam itu dia itu harus membutuhkan korban. Jadi persembahan korban. Nah, dia itu harus hidupnya harus kudus. Kalau dia nggak kudus, dia akan mati. Nah, oke, lalu untuk bukti bahwa Allah itu bahwa Yesus itu adalah nabi yang dijanjikan atau dinubuatkan itu dari kitab Ulangan 18 ayat 15. Lalu penggenapannya itu ada di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu di Kisah Para Rasul 3 ayat 22 dan 23. Nah, Endang jadi seorang nabi itu gak gampang loh, karena dia harus memiliki hati yang benar-benar siap untuk bisa memberitakan Injil ke umatnya. Nah, kita bisa lihat dari peristiwa Yesus yang dimana dia itu diangkat jadi nabi melalui peristiwa Yesus yang dibaptis dan diurapi. Nah, lalu setelah dia sah menjadi seorang nabi, Yesus itu memberitakan atau mengumumkan kesahannya itu di sinagoge. Tahu kan sinagoge? Nah, ada dua poin nih. Jadi sebelum inkarnasi dan sesudah inkarnasi. Jadi kita bahas dulu yang sebelum inkarnasi. Jadi yang sebelum inkarnasi ini Tuhan itu menyatakan diri itu dalam wujud teofani. Teofani nggak? Nah, teofani itu bukti kehadiran Allah melalui tanda-tanda. Jadi seperti tiang awan dan tiang api. Lalu Yesus itu menyatakan dirinya dan membawa firman Tuhan. Lalu untuk yang sesudah inkarnasi, Yesus itu menjalankan tugas kenabiannya itu melalui pengajaran-pengajaran dan mujizat yang sudah Tuhan nyatakan. Jadi melalui pengajaran rasul dan pelayan firman. Oke, jadi sampai situ mungkin ada nggak Endang dapat dari hal tentang pengajaran ini? Mungkin yang aku dapat itu kan tadi aku cuma tahu definisi nabi. Setelah Opi sharing, aku menjadi tahu bahwa iman itu yang ada dari keturunan. Terus yang bahwa Kristus itu yang diurapi melalui baptisan. Nah, juga tentang yang itu yang tadi yang sebelum inkarnasi dan kejadian yang sesudah inkarnasi. Oke. Terima kasih ya Endang.